Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufakkihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ruku'. Berkaitan dengan ruku'. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Nah, takbiratul intiqal nomor Takbir saat berpindah. nomor berapa yang kemarin? 9. Nomor 9. Berarti sekarang nomor 10. Nah, kaitan dengan nomor 10. Sekarang tentang ruku'. Yang pertama, kaifiyatnya. Apa itu kaifiyat? Tata cara ruku'. Tata cara ruku'. Yang pertama ada namanya minimal ruku' dan ada cara sempurna minimal ruku'. Nah, ini murojaah berkaitan dengan fikih yang pernah kita pelajari tentang tata cara atau bagaimana cara kita ruku' dengan baik. Nah, mungkin untuk istifadah dengan waktu, mungkin lebih afdolnya mungkin satu orang maju untuk memberikan contoh bagaimana cara kita rukuk dengan baik. Nah, sesuai yang kita pernah pelajari di pertemuan yang lalu. Yang pertama tentang kaifiyat atau tata cara rukuk. Ada cara minimal, ada rukuk yang sempurna. Yang minimal maksudnya apa? Ketika kita sudah melaksanakan ini berarti rukuk kita sudah sah. Tetapi tentunya yang lebih afdol dengan cara rukuk yang sempurna. Yang pertama dengan minimal. Yang masih ingat ketika tangan kita bisa sampai ke lutut. Tafadhol, gimana itu? Ini. Nah, berarti ini namanya minimal ruku'. Karena apa? Karena tangannya sudah sampai ke lutut. Meskipun tangannya ini tidak wajib diletakkan di lutut. Kalau dia seperti ini sudah sah. Tapi kalau misalnya dia meletakkan tangannya di lutut, itu sudah sampai. Jadi kalau seperti ini sah. Nah, lebih baik tangannya di lutut. Berarti namanya cara minimal. Tapi kalau naik lagi, coba naik lagi. Nah, di sini. Ini tangannya di paha. Tangannya di paha. Berarti kalau seperti ini rukuknya belum sah. Kalau seperti ini rukuknya belum sah. Kalau cuma turun seperti ini, ya tangannya masih di paha. Jadi minimalnya ketika tangannya sudah bisa menyentuh lututnya. Berarti ini sudah minimal rukuk namanya. Artinya apa? Rukuknya sudah sah. Nah, kemudian cara yang sempurna tentunya ketika punggungnya, ini yang sempurna. Ketika punggungnya belakang ini rata. Kemudian pandangannya ke tempat sujud. Pandangannya ke tempat sujud seperti ini. Nah, kepalanya seperti ini, rata. Tidak terlalu tidak terlalu nunduk ke bawah, tidak seperti ini, dan tidak juga ke atas. Berarti
yang benar di tengah-tengah, sejajar dengan punggungnya, dan matanya ke tempat sujud matanya. Nah ini kalau disimpan air gelas insya Allah sudah tidak tumpah, ini berarti ini sudah sempurna. Nah ini kira-kira tangannya digenggam, lututnya digenggam seperti ini. Nah ini kira-kira cara ruku yang sempurna. Nah tadi minimalnya bagaimana minimalnya? Nah, ketika sudah sampai di lutut. Nah, ini namanya minimal ruku. Yang sebelumnya tadi namanya ruku dengan cara yang sempurna. Tafadhol, syukron. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan angkat tangan. Jadi kita sebelum ruku disunnahkan untuk mengangkat tangan. Sebelum ruku disunnahkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini salah satu tujuannya yaitu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengangkat tangan ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk di sini untuk Subhanahu wa ta'ala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa amma fir ruku'i fa'azzimu fihi ar-rabba. Di dalam riwayat Muslim dikatakan, adapun di dalam ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adapun di dalam ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu setelah kita mengangkat tangan, kita hendaknya apa? Lalu kita turun dan tunduk. Turun dan tunduk. Ini setelah mengangkat tangan, maka kita turun dan tunduk untuk menghormati, untuk memuliakan atau menghormati, Jadi mengangkat tangan sebelum ruku. Nah, ini maksudnya salah satu tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah. Setelah kita mengangkat tangan, kita turun dan tunduk. Maksudnya kita ruku. Nah, dan ini turun kita ini menjadi simbol ketundukan dan taatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruku itu ibaratnya dia apa? Simbol. Ini ruku itu simbol. Simbol apa? Simbol ketundukan dan ketaatan. Jadi ruku itu apa? Simbol dari ketundukan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang-orang Persia kalau dia mau menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang taat, maka dia membungkukkan dirinya seperti ini. Nah, jadi orang Persia menunjukkan taatannya dengan ruku.
Rukuk di sini maksudnya dengan tunduk, menundukkan badan, bukan rukuk seperti rukuk di dalam sholat. Nah, yang pada intinya rukuk kita ini merupakan simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, simbol ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tunduk di dalam sholat, maka diharapkan juga dia bisa tunduk dan taat di luar sholat. Jadi sebagaimana kita Jadi salah satu tanda sholat kita diterima atau tidak, ya ketika sholat kita itu mampu memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sholat kita sudah memberikan pengaruh yang baik, ya sudah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu tanda bahwa sholat kita itu sudah baik dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita menjadikan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika itu kita bisa katakan bahwa sholatnya itu sudah baik dan sudah khusyuk. Dan salah satu tanda bahwa sholatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan apa? Simbol ketundukan. Yang pertama tadi apa? Angkat tangan. Mengangkat tangan adalah tanda untuk mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian serta kita turun tunduk, ya, yang dimana tunduk ini menjadi simbol ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Jadi rukuk itu artinya apa? Simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita taat di dalam sholat, kita sudah tunduk di dalam sholat, maka selayaknya pula kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah-perintah dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar sholat. Nah, nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga tentang zahirnya ruku, ya, ruku secara rukuk secara zahir itu sama saja dengan menunjukkan kehinaan. Menunjukkan kehinaan. Jadi orang menunduk itu artinya apa? Dia menghinakan dirinya. Dia menghinakan dirinya. Ketika ada orang nunduk seperti ini berarti dia menghinakan dirinya. Oleh karenanya kaum musyrik, ya, musyrik Arab dahulu pernah diperintah untuk ruku. Ya, di dalam tafsir wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Ketika dikatakan kepada mereka, wahai para musyrik, wahai orang-orang Arab, ya, rukuklah, maka mereka la yarka'un. Mereka tidak mau ruku. Di dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dijelaskan, qala Qatadah, ya, qala Muqatil, salah seorang mufassir berkata, qala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, memerintahkan kepada musyrik Arab, aslimu, masuk Islamlah kalian.
Wa amarahum bis shalah. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk salat, untuk mendirikan salat. Kemudian faqalu, maka mereka menjawab, la nanhani fa innaha masabbatun alaina. Kami tidak mau salat. Kenapa? Karena kami tidak mau ruku. Karena ruku bagi kami itu adalah menghinakan diri. Karena ruku bagi kami masabbah, itu adalah menghinakan diri. Maka kami sangat tidak mau, ya, enggan untuk menghinakan diri kami, apalagi dengan ruku. Maka kami tidak mau sholat. Maka turunlah ayat wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Ketika mereka dikatakan kepada mereka rukuklah, maka mereka la yarka'un. Mereka tidak mau ruku. Kenapa mereka tidak mau ruku? Karena bagi mereka ruku itu menghinakan diri. Mereka paham bahwa ketika orang menunduk itu, ya, itu artinya kita menghinakan diri kita. Nah, jadi di sini kesimpulannya, musyrik Arab enggan untuk ruku. Kenapa? Karena bagi mereka ruku itu adalah menghinakan diri. Nah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la khairu fi dinin laisa fihi ruku'un wala sujud. Tidak ada kebaikan dalam suatu agama, tidak ada agama yang baik, ya. Agama itu tidak menjadi agama yang baik kecuali dalam agama itu ada ruku dan sujudnya. Ya, seperti agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang baik. Maka di dalam agama Islam ini ada perintah untuk ruku dan ada perintah untuk sujud. Kenapa la khair? Kenapa Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan tidak ada agama yang baik kecuali dalam agama itu ada ruku dan sujudnya? Karena di dalam ruku itulah tergambarlah kesempurnaan ibadah. Karena apa? Karena di dalam ruku tergambarlah kesempurnaan ibadah. Apa maksudnya kesempurnaan ibadah? Jadi dengan ruku itu ibadah kita itu, ya, dengan ruku tergambarlah bahwa ibadah kita itu akan mencapai derajat yang sempurna. Apa maksudnya kesempurnaan ibadah di sini? Maksudnya ketika kita menghinakan diri kita, menundukkan diri kita di hadapan Allah, kita merasa kecil. Apa tadi? Nah, berarti kalau kita sudah menghinakan diri kita di hadapan Sang Pencipta, maka secara otomatis kita akan merasa hina, merasa kecil, merasa lemah, merasa rendah dan semacamnya di hadapan Sang Pencipta, bukan di hadapan makhluk, tapi di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sehingga kalau kita sudah merasa bahwa, ya, kita ini hina di hadapan Allah, kita ini kecil di hadapan Allah, kita lemah di hadapan Allah, kita rendah di hadapan Allah Sang Pencipta kita, maka ketika itu kita akan menafikan. Apa itu menafikan? Meniadakan. Maka hasilnya kalau kita sudah seperti ini, maka kita akan meniadakan segala
bentuk pengagungan meniadakan segala bentuk pengagungan kepada diri kita. Jadi kita tidak lagi mengagungkan diri kita, kita tidak lagi membesarkan diri kita, dan kepada makhluk yang lainnya. Jadi kalau kita sudah merasa hina, kecil, lemah, rendah di hadapan Sang Pencipta, maka akan timbul apa? Sifat meniadakan, menafikan, ya, menghilangkan segala bentuk pengagungan, ya, kepada diri kita. Kita tidak merasa lagi bahwa kita ini besar, kita ini hebat, kita ini orang yang mampu memberikan pengaruh yang besar dan seterusnya. Dan kita juga tidak berlebihan di dalam memberikan pengagungan kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya kepada manusia. Nah, ini untuk apa? Supaya akhirnya kalau kita sudah meniadakan, maka hasilnya hati kita akan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari sini yang pertama, ruku itu secara zahirnya adalah menunjukkan kehinaan, dan ini telah dipahami oleh musyrik Arab. Musyrik Arab, ya, ketika mereka diperintahkan untuk sholat, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tidak mau ruku. Mereka tidak mau ruku karena mereka paham ruku itu sama saja dengan menghinakan diri. Nah, dalam ruku tergambarlah kesempurnaan ibadah. Apa maksudnya? Nah, derajat ibadah yang sempurna itu bagaimana? Ketika hati kita itu sudah memurnikan pengagungan. Hati kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itulah kesempurnaan ibadah. Itulah kesempurnaan ibadah. Kita tidak mengagungkan yang lain, kita tidak mengagungkan dunia dan lain-lain sebagainya. Kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan apa? Dengan kita mentadaburi gerakan ruku. Dengan kita mentadaburi gerakan ruku. Dengan rukunya kita kepada Allah, maka itu akan menghilangkan pengagungan kita terhadap diri kita. Bahwa kita ini tidaklah agung, bahwa kita ini tidak hebat, bahwa kita adalah makhluk yang hina, kita adalah makhluk yang kecil yang selalu membutuhkan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak apa-apa, kita tidak cerdas, kita tidak kuat, kita tidak pandai, ya. Kita tidak segala-galanya. Kita tidak segala-galanya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secerdas-cerdas apapun kita, kalau satu saraf kita diputus oleh Allah, maka hilang semua ilmu yang telah kita pelajari. Atau terbentur, ya, terbentur di tiang, terbentur di batu, hilang ingatan. Maka tidak ada pengagungan bagi diri kita. Ya, kita tidak ada apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, ya, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kesempurnaan ibadah adalah ketika hati kita ini sudah hanya benar-benar mengagungkan Allah semata. Jadi hanya Allah yang agung di dalam hatinya. Itulah derajat yang paling tinggi ketika kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita menambahkan kaidah. Tuliskan di sini ada kaidahnya. Di sini ada kaidah. Atau ini sudah ini. Ada penghapus tidak?
Setiap ini apa nih? Setiap hati kita dipenuhi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, syukran. Enggak usah, nantian aja. Nah, ini kaidahnya. Ini kesimpulan dari yang kita bahas di nomor 3 ini. Setiap hati kita dipenuhi dengan keagungan Allah. Jadi semakin bertambah keagungan Allah di dalam hati kita, maka secara otomatis pengagungan kita terhadap diri kita dan kepada makhluk yang lain itu akan berkurang, akan melemah. Semakin kuat pengagungan kita kepada Allah, maka semakin rendah pengagungan kita terhadap diri dan makhluk yang lain. Tetapi semakin lemah, dan begitu pula dengan sebaliknya. Ketika kita sering mengagungkan diri kita, merasa diri kita hebat, merasa diri kita ini besar, merasa makhluk yang lain ini besar, maka ketika itu pengagungan kepada Allah juga akan berkurang. Pengagungan kepada Allah juga akan berkurang. Maka ketika kita hendak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka hendaknya kita menghinakan diri kita. Dengan apa? Dengan ruku. Caranya dengan memperbanyak ruku, dan kita tahu kenapa kita diperintahkan untuk ruku. Kenapa kita diperintahkan untuk ruku? Ya, untuk memurnikan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu maka kita akan mencapai ibadah yang sempurna, derajat yang sempurna. Nah, ini bisa dipahami nih. Nah, intinya kesimpulannya bahwa ruku secara zahirnya adalah menunjukkan kehinaan. Kenapa kita menganggap diri kita hina? Jawabannya supaya kita sampai ke derajat kesempurnaan ibadah. Apa maksud daripada kesempurnaan ibadah? Ya, ketika kita sudah merasa kecil, hina dan seterusnya, maka akan bertambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kaidah, setiap hati kita dipenuhi dengan keagungan Allah. Jadi semakin hati kita mengagungkan Allah, maka hati kita untuk mengagungkan manusia dan mengagungkan diri kita itu semakin berkurang. Kenapa? Karena keagungan yang hakiki hanya milik Allah. Tapi semakin kita mengagungkan, membesar-besarkan diri kita bahwa kita ini hebat, kita pandai, dan membesarkan makhluk yang lain, maka secara otomatis kita sudah mengurangi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kita kepada Allah sudah tidak murni. Nah, ini poin berkaitan dengan nomor 3. Nah, kemudian poin nomor 4. Ini sudah. Ini juga sudah dipahami. Ini sudah dipahami. Oh ya, intinya apa nih tadi? Ruku menjadi simbol. Kalau nomor 1 tadi kaifiyah, itu sudah dipelajari di dalam fikih, cara-cara ruku yang sah dan cara ruku yang sempurna. Cara ruku yang sah ketika tadi apa? Ketika tangan kita sudah bisa sampai ke lutut.
Kemudian cara yang sempurna ketika punggung kita ini sudah lurus. Nah, dengan kepala kita, kemudian pandangan kita ke tempat sujud. Nah, serta tangan kita memegang kedua lutut kita. Kemudian di sini nomor 2 ini intinya apa? Ruku itu simbol ketundukan dan ketaatan kita. Kita tunduk artinya apa? Kita taat. Sebagaimana orang Persia. Orang Persia ini ketika mereka mau taat itu mereka menggambarkannya dengan menundukkan dirinya. Di sini tentunya ruku di sini maksudnya menundukkan dirinya. Itu artinya dia mau taat. Nah, artinya apa? Kita ruku di dalam sholat itu artinya kita tunduk. Kita mau taat kepada Allah. Jangan sampai kita tidak fahami apa arti daripada ruku sehingga ketika kita selesai sholat kita malah justru membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana di dalam sholat kita itu ya memberikan gambaran bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang taat, maka begitu pula selayaknya kita di luar sholat. Nah, hendaknya kita senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang nomor 4. Nah, hakikat ruku. Apa hakikat daripada ruku? Hakikat ruku adalah rukunya hati. Saya gambar gini aja biar jelas ya. Rukunya hati, rukunya hati. Yang lainnya adalah anggota lainnya adalah pengikut. Apa artinya pengikut? Ya, raja dari anggota tubuh kita adalah hati. Jadi anggota tubuh kita, kepala kita ruku, badan kita ruku, itu hanya mengikut. Itu hanya mengikut. Tapi hakikat daripada ruku adalah ketika hati kita juga ikut ruku. Apa artinya ikut ruku? Ya, ikut merasa bahwa diri kita itu hina, menundukkan, ya, menjadikan kita ini merasa bahwa diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya rukunya hati. Adapun kepala kita turun, ya, punggung kita turun, tangan kita turun, itu hanya mengikut sebenarnya. Jadi jangan sampai pengikutnya aja tapi intinya tidak. Jangan sampai hatinya tidak ikut ruku. Nah, ini bisa ditambahkan di situ. Alangkah capeknya kita sholat, alangkah capeknya kita sholat tanpa disertai dengan hadirnya hati. Jadi ketika badan kita, jasad kita ini ruku, sujud, berdiri, ya, duduk di antara dua sujud, tasyahud dan seterusnya, tapi tidak menghadirkan hati, maka itu hanya, ya, menjadikan kita orang-orang yang capek. Orang-orang yang capek yang tidak bakalan menikmati nikmatnya sholat, indahnya sholat. Nah, tapi kalau hati itu hadir di dalam sholat, insya Allah sholat itu akan terasa nikmat. Sholat itu akan dirindukan. Sholat itu adalah ibaratnya qurratu ayun, ya, qurratu ain. Nah, menjadi tempat beristirahat yang paling nyaman, tempat curhat yang paling nyaman, tempat menyelesaikan seluruh persoalan. Punya banyak masalah, sholat, masalahnya semua selesai. Masalahnya semua selesai. Nah, makanya Nabi di dalam hadis yang sahih, ketika ada banyak masalah, maka Nabi bersegera untuk sholat. Nabi kalau banyak masalah bersegera untuk sholat. Kalau kita banyak masalah, ngopi, ya kan, healing, healing, mancing, masya Allah. Belum sampai ke derajat ada masalah, sholat.
Jadi dia belum menjadikan sholat itu sebagai solusi, sebagai sesuatu yang nyaman, sebagai sesuatu yang nikmat. Kenapa? Ya karena boleh jadi ketika dia sholat hatinya belum hadir, hatinya belum hadir. Akhirnya terkadang masih ada orang ya atau banyak dari kita sholatnya ya merasa capek, tidak menikmati sholat, tidak menikmati sholat. Salah satu sebabnya karena hati kita belum hadir, hati kita belum hadir, belum menikmati bagaimana kita ya berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi betapa capeknya kita ruku, tunduk, tetapi tidak disertai dengan ikatan batin. Tidak disertai dengan ikatan batin. Betapa capeknya kita tadi apa? Sholat tapi tidak menghadirkan hati. Betapa lelahnya kita tunduk, ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita sujud, tetapi tidak disertai dengan ikatan batin antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata seorang ulama, kalau belum sampai ya ke derajat hati kita tunduk untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rukuk kita, maka jangan sampai kita mengangkat kepala kita dari rukuk. Maka jangan sampai kita mengangkat kepala kita dari rukuk. Nah, kalau kita belum merasa bahwa hati kita ini benar-benar tunduk, jadi kita rukuk. Dalam kondisi rukuk, ya kata seorang ulama, kalau kita sedang rukuk dan kita belum sampai ke derajat bahwa hati kita ini sudah benar-benar tunduk kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita mengangkat kepala kita. Artinya apa? Berusaha, bukan berarti nanti rukuknya lama ini. Imamnya sudah ngangkat berarti kita masih rukuk. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah bagaimana supaya setiap rukuk kita itu kita berusaha menghadirkan hati kita, supaya kita berusaha untuk menghadirkan hati kita di dalam rukuk kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini tadi apa di sini penjelasannya? Hakikat rukuk. Nah, betapa? Nah, apa ditulis? Kita sholat tanpa disertai dengan hati. Kita sholat ya, hati. Tadi apa terakhir? Kita belum sampai tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan bacaan ruku. Biasanya kalau ruku baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini sama ini, tidak ada bacaan yang lain atau ada bacaan lain? Yang paling masyhur apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebenarnya ada 4 kurang lebih bacaan ruku, tapi ini yang paling tidak tahu, ini yang paling favorit karena paling ringkas.
dan paling sering diajarkan subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, biasa dibaca 3 kali. Biasa dibaca 3 kali. Nah, apa arti dari subhana? Maha suci Allah. Ini subhana artinya unazzihu. Unazzihu. Saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu arti subhana rabbiyah. Subhana rabbiyah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Tuhanku, Al-Azim, yang maha agung, yang maha agung. Makanya tadi ini masih berkaitan, ini masih ada kata-kata azim. Apa artinya azim? Nah, Tuhan yang maha agung. Karena apa? Karena salah satu tujuan daripada ruku adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fis sujudi fa'azzimu fihi rabba. Rawahu Muslim. Adapun wa amma fir ruku'i afwan. Wa amma fir ruku'i, adapun ruku' ya, fa'azzimu fihi rabba, maka agungkanlah Allah di dalam ruku' itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa salah satu tujuan kita diperintahkan untuk ruku' yaitu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada subhana. Ringkasan dari subhana apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari sifat yang tidak layak, dari aib dan segala kekurangan. Nah, ini dari makna daripada subhana. Wa qalu ittakhadhar rahman walada, wa qalu ittakhadallahu walada, subhana. Nah, itu ada artinya apa? Subhana. Apa artinya? Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Allah punya anak. Nah, ini tidak layak. Ini tidak layak bagi Allah. Allah itu tidak layak memiliki anak. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Maka di sini kita subhana. Apa itu subhana? Menjauhkan segala sifat-sifat buruk, segala sifat yang ada kekurangan di dalamnya, segala aib dan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan dari Allah. Kita jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti subhana. Nah, kemudian Rabbiyal Azim artinya apa? Pengagung, Tuhan yang maha agung. Nah, kemudian wa bihamdi artinya ahmaduhu, bahasa Arabnya ahmaduhu bikamalihi wa karamihi. Saya memuji, ya, ini artinya memuji Allah Subhanahu wa taala bikamalihi, karena kesempurnaannya dan kemurahannya. Ya, karena karomnya, karena kemurahannya. Nah, jadi kita memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Ya, karena dialah yang berhak dipuji, karena dialah zat yang maha sempurna. Dan dialah, kenapa kita memuji? Karena karomnya, karena dia telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Makanya ketika ada nikmat kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa kita mengatakan nikmat? Ya karena karomnya, karena Allah memberikan begitu banyak ya karunia dan nikmatnya kepada kita. Maka kita memuji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi yang pertama apa? Mensucikan Allah. Apa itu mensucikan? Meniadakan segala sifat-sifat yang tidak baik, segala aib, segala kekurangan dari Allah. Kita jauhkan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mensucikan Allah, meniadakan segala sifat kekurangan ini yang tidak layak ini dari Allah, barulah kita memuji. Orang pakai parfum dulu atau mandi dulu? Mandi dulu.
bersihkan dulu baru pakai. Nah, ibaratnya itu subhana ini, ibaratnya subhana ini itu membersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, kita sucikan dulu. Kita sucikan dulu dari apa? Dari kotoran, ya, dari hadas, dari najis. Nah, ini sama. Kita sucikan Allah dari apa? Dari sifat-sifat yang tidak layak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, tidak seperti yang dikatakan innallaha tsalitsu salasa. Ini tidak layak bagi Allah. Ya, ada 3 Tuhan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Ada juga yang mengatakan yadullahi maglula. Ya, ada juga mengatakan Allah itu fakir. Allah itu fakir. Ini sifat-sifat yang tidak layak. Allah itu punya anak. Ini sifat-sifat yang tidak layak, kita jauhkan dari Allah. Itu arti daripada kata subhan. Setelah kita mensucikan, baru kita memberikan parfum, pujian. Jadi percuma kita belum bersih baru mau muji. Jadi disucikan dulu, bersihkan dulu, baru setelah itu pakai parfum. Mandi dulu baru pakai minyak wangi. Nah, pakai apa? Umair apa? Pakai parfum. Juragan parfum. Ini bacaan, tapi di sana ada bacaan yang lain. Apa itu bacaan yang lain? Siapa yang hafal? Yang Allahumma gfirli, yang bisa dibaca juga dalam sujud. Itu mirip-mirip dengan subhanallah. Yang agak berbeda saya tuliskan Allahumma laka roka'tu. Kita tambah 1. Ya, nanti siapa tahu bisa dihafal. Allahumma. Ini siapa yang pernah dengar? Belum pernah sama sekali. Allahumma laka sumtu sudah hafal. Allahumma laka roka'tu walaka anda walaka amantu. Oh, bukan. Walaka aslamtu. Khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi dan terakhir wa asabi. Nah, ini kenapa ini nggak pernah dengar? Karena agak panjang. Karena agak panjang. Nah, tetapi yang mau lebih menikmati rukuknya ya bisa kadang baca ini, kadang membaca ini. Allahumma laka roka'tu. Artinya Allahumma ya Allah, laka hanya kepadamu. Ya, roka'tu saya ruku, roka'tu sujud. Nah, ya Allah, ini namanya ya Allah, hanya kepadamu saya ruku. Walaka amantu. Ini tahu kan artinya ini apa nih? Hanya kepadamu saya beriman. Aman tu. Walaka aslamtu. Saya berislam. Apa artinya berislam? Berserah diri, menyerahkan segala urusan. Khasya'alaka sam'i. Apa itu sam'i? Khasya'. Apa itu khusyu' bahasa Indonesia nih? Khusyuk. Nah, khasya'alaka sam'i. Ya, pendengaranku khusyuk hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Wa basari. Penglihatanku. Wa mukhi. Nih. Akalku. Otakku. Wa azmi. Tulang-tulangku, tulang belulangku. Wa asobi, sarafku. Wah, ini Masya Allah, ini sebenarnya kalau kita faham artinya dan kita baca di dalam ruku ini lebih bergetar ya, kadang baca ini, kadang baca ini.
Allahumma laka raka'tu, hanya kepada Engkau saya ruku. Walaka amantu, hanya kepada Engkau saya beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada Engkau saya menyerahkan diri, berislam. Khasya'alaka sam'i, ya, khasya'alaka sam'i, pendengaranku menjadi khusyuk hanya untukmu ya Allah. Kemudian begitu pula dengan penglihatanku, begitu pula dengan otakku atau akalku, pemikiranku. Wa azmi, kemudian dengan tulang belulangku, semua tulangku ini bersimpuh khusyuk untuk ruku hanya kepadamu ya Allah. Nah, bahkan sampai semua saraf-sarafku, artinya apa? Seluruh anggota tubuhku ya ikut untuk ruku, tunduk, menghamba kepadamu wahai ya Allah. Jadi ini salah satu doa yang luar biasa ya, salah satu doa yang luar biasa yang kalau bisa kita hafal doa ini, dan sekali-kali, ini capeknya satu kali aja nih, capeknya satu, kita hafal satu kali. Kalau kita sudah hafal, kita langsung baca setiap hari, insya Allah tidak lupa lagi, insya Allah tidak ada yang lupa doa tasyahud. Yang lupa berarti tidak pernah baca, pernah murojaah. Sore ini saya mau murojaah bacaan tasyahud, pernah? Tidak pernah, tapi tidak lupa. Kenapa? Karena setiap hari dibaca. Jadi ini bacaan sholat itu sekali dihafal, kemudian kita amalkan, insya Allah tidak bakalan kita lupa. Nah, yang penting dibaca, yang penting dibaca. Nah, kemudian nanti ada subuhun kudus, ini pernah dengar? Ya. Rabbul malaikati warruh. Ini bisa juga dibaca ketika ruku. Nah, di sini para ulama menjelaskan apa arti khasya'alaka sam'i. Saya bacakan di sini qaulul ulama, fala asma'u illa ma yurdika, fala asma'u al-ghariba wa fahishal qaul. Jadi di sini dikatakan apa makna daripada khasya'alaka sam'i? Ketika kita mengatakan dalam ruku, ya, khasya'alaka sam'i artinya ana la asma ma illa ma yurdika. Saya tidak bakalan mendengarkan kecuali sesuatu yang menjadikan engkau ridho ya Allah. Nah, itu artinya. Dan saya tidak fala asma'u fahishal qaul, dan saya tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang keji seperti ghibah, ya, perkataan-perkataan kotor. Saya tidak akan. Itu arti wa khasya'alaka sam'i. Wa basari, apa artinya wa basari? Fala anzur ilal haram. Fala anzur ilal haram. Saya tidak menggunakan, maksudnya mataku ini ya Allah tunduk ruku hanya kepada Engkau, khusyuk hanya untuk Engkau ya Allah. Maka di dalam sholat kita sudah berjanji sebenarnya, mau tidak mau kita sudah berjanji bahwa telingaku ini saya tidak gunakan untuk berbuat maksiat, mendengarkan perkataan-perkataan yang keji. Mataku ini, ya, saya berjanji ya Allah, mataku tidak aku gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Maka sebenarnya orang kalau benar-benar memahami bacaan sholat itu, setiap sholat dia akan diperingati, dia akan mengingatkan dirinya sendiri. Dia mengatakan, ya Allah, ya, saya sudah berjanji kepada Engkau bahwa ya saya pendengaranku ini tidak akan aku gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, mendengarkan perkataan-perkataan yang keji, ghibah dan lain-lain. Saya tidak menggunakan mataku ini untuk melihat hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, melihat hal-hal yang diharamkan, yang membuatmu, yang dapat membuat Engkau murka dan marah kepadaku. Nah, jadi sebenarnya kalau kita faham ini, ya, mau tidak mau setiap hari 5 kali kita sholat, berapa kali ruku, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Maka benar-benar inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bagi orang yang benar-benar memahami sholat. Tetapi kalau dia selesai sholat seakan-akan dia tidak mendapatkan nasihat apapun dari sholatnya, tidak ada bekas dari sholatnya, ya boleh jadi karena dia tidak faham apa yang dia baca. Boleh jadi hatinya tidak hadir ketika dia sholat. Nah, maka usahakan, ya, setiap kita sholat kita tambah lagi, kita tambah 1, 2, ya, tadabbur kita tidak harus semua dari awal takbir sampai salam. Paling tidak saya mau tadabburi ketika saya ruku,
Saya mau tadabburi ketika saya membaca takbir. Saya mau mentadabburi bacaan Al-Fatihah saya. Seperti itu. Sehingga ketika selesai sholat ada yang kita bawa. Bekal untuk apa? Untuk berjumpa dengan sholat yang selanjutnya. Maka itulah yang selalu dikatakan para ulama. Kalau mau kita tahu apakah sholat kita diterima atau tidak, maka lihatlah apa yang kita kerjakan setelah sholat. Kalau apa yang kita kerjakan setelah sholat adalah kebaikan, itu tanda sholat kita diterima. Sholat asar kita diterima atau tidak, lihat apa yang kita kerjakan setelah sholat asar sampai maghrib. Nah, kemudian yang terakhir tentang, sebenarnya ini panjang ya, tapi kita ringkas, fadilah ruku. Fadilah ruku. Nah, yang terakhir tentang fadilah ruku. Ini sudah. Saya bacakan hadisnya. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Hibban. Nah, yang pada intinya di sini dikatakan innal abda idza qama ila sholati, ya, sesungguhnya seorang hamba ketika dia berdiri di dalam sholat untuk mendirikan sholat, utiya bidzunubihi. Jadi sesungguhnya, mungkin bisa ditulis saja, ditulis innal abda idza qama ila sholati, ditulis terjemahannya, sesungguhnya seorang hamba ketika idza qama ila sholati, ketika dia berdiri untuk mendirikan sholat, utiya bidzunubihi, maka ketika seorang masuk dalam sholat berdiri, maka semua dosa-dosanya itu diletakkan di atas, utiya bidzunubihi kulliha faudiat ala atiqaihi. Jadi ketika seorang hamba sholat berdiri untuk mendirikan sholat, maka seluruh dosa-dosanya, ya, didatangkan kemudian diletakkan di atas pundaknya. Jadi kita masuk sholat bertakbir, nah itu dosa-dosa kita itu banyak di atas atiqai, kedua pundak kita di sini. Jadi ibaratnya kita masuk sholat di sini banyak dosa, tergantung masing-masing dosanya seberapa. Nah, kemudian fakullama raka'a aw sajada tasaqat anhu. Naam, ya ini benar. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Kemudian setiap dia ruku atau setiap dia turun untuk sujud, maka dosa-dosanya itu akan berjatuhan. Dosa-dosanya ikut berjatuhan. Ketika kita berdiri, dosa kita masih ada di atas ini. Masih ada di atas kita, di atas kedua pundak kita. Kapan dosa ini jatuh, berguguran? Ketika kita ruku atau sujud. Ketika kita ruku dan sujud. Tentunya ini fadilah ruku dan sujud sebenarnya di sini. Tapi karena kita pembahasan ruku, maka fadilah ruku atau sujud, bisa ditambahkan fadilah ruku atau sujud. Nah, saya ulangi, innal abda idza qama ila sholati, seorang hamba ketika dia berdiri untuk mendirikan sholat, utiya bidzunubihi, maka didatangkanlah seluruh dosanya. Kemudian dosanya itu diletakkan di atas kedua pundaknya. Nah, fakullama, dan setiap dia ruku atau dia sujud, maka ketika itu dosa-dosa juga ikut berjatuhan. Maka ya, saya semenjak mendengar hadis ini atau membaca hadis ini, maka setiap ruku saya ya membayangkan, nah, sahih, membayangkan apa? Bahwa dosa-dosa kita itu berjatuhan. Akhirnya apa? Ruku itu jadi nikmat. Oh, ini dosa saya loh yang jatuh. Akhirnya meskipun berat, sebelum sholat berat, dosa banyak, masuk sholat, jadi masuk sholat itu ya penggugur dosa semuanya, penggugur dosa. Masuk dalam sholat, jadi ketika ruku apa yang dibayangkan? Oh, ini di atas pundak saya ada dosa. Bagaimana cara menjatuhkan dosa ini, menggugurkan dosa ini, supaya dosa ini ya menjauh dari kita dan diampuni Allah?
yaitu dengan semakin lama kita rukuk, semakin banyak dosa kita yang jatuh. Semakin lama kita sujud, semakin banyak dosa kita yang berjatuhan. Nah, makanya orang yang mungkin rukuk langsung naik lagi, sujud naik lagi, itu mungkin tidak paham. Nah, dia tidak suka kalau dosanya berjatuhan. Ya, mungkin yakfi. Nah, ini sudah selesai. Nah, jam berapa nih? Sudah mau azan ya. Nah, nakhtatim bidua kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.